Bapak, Ibu, Saudara, warga jemaat GKJ Salatiga Utara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom. Bagaimana kabar hari ini? Harapan saya, Bapak, Ibu, Saudara dalam keadaan sehat dan sukacita. Ini kali pertama saya menyapa Bapak, Ibu, Saudara secara virtual melalui sapaan majelis Rabu 2 September 2020. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita berdoa untuk memohon pertolongan Tuhan. Tuhan yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk berkat yang telah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini Tuhan, kami akan belajar tentang firman-Mu. Mari Tuhan, Roh Tuhan hadir di sini, berkati telinga kami, agar kami dapat mendengar, dan lembutkan hati kami, agar kami dapat memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu melalui renungan kali ini. Dan untuk hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, yang akan menyampaikan renungan ini, kiranya Tuhan tolong dan mampukan. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih, bacaan renungan kali ini terambil dari kitab Injil Lukas 4 ayat ke-31 sampai dengan 37. Perikop ini bisa Bapak Ibu Saudara baca sendiri di rumah, dan nats yang akan kita renungkan kali ini diambil dari ayat ke-32 yang demikian firman Tuhan. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Saudara yang terkasih, renungan kali ini saya beri judul Perkataan Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Di perikop ini diceritakan Tuhan Yesus datang ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, dan memberikan pengajaran di rumah ibadat pada hari-hari Sabat. Pada saat Tuhan mengajar di rumah ibadat itu, banyak orang yang datang mendengar pengajaran Tuhan, dan mereka merasa takjub dengan pengajaran Tuhan Yesus. Karena pengajaran Tuhan Yesus berbeda dengan pengajaran ahli-ahli Taurat yang selama ini mereka dengar. Tuhan mengajar sebagai orang yang berkuasa dan berwibawa. Dan wibawa Tuhan Yesus berasal dari kesatuannya dengan Allah yang adalah sumber segala kuasa. Dan pada saat yang bersamaan diceritakan, ada seorang yang kerasukan roh jahat ada di rumah ibadat itu dan berteriak kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan menghardiknya untuk diam dan keluar dari tubuh orang yang kerasukan tadi. Dan roh jahat itu keluar dari tubuh orang yang kerasukan tadi. Ini bisa dibaca di ayat yang ke-34 sampai 35. Saudara yang terkasih, bila kita melihat di perikop ini, ternyata roh jahat ada di mana-mana, bahkan di rumah ibadah sekalipun. Banyak orang dari kita yang mengaku Kristen, tapi lingkaran kehidupannya masih ada di dalam kegelapan. Masih ada keangkuhan, kesombongan, banyak konflik dengan sesama, bahkan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan masih juga ada perebutan kekuasaan atau jabatan di tempat kerja, hingga menghalalkan segala cara agar tujuannya tercapai.
Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, banyak yang kehilangan pekerjaan karena PHK, tuntutan kebutuhan hidup yang mau tidak mau harus dipenuhi. Kondisi ini bisa membuat orang melakukan hal-hal yang nekat. Iblis tidak akan pernah kehabisan akal untuk mempengaruhi kita agar kita jatuh di dalam dosa. Karena itu, saudara-saudara, berhati-hatilah dan waspadalah, supaya kita tidak jatuh di dalam kuasa roh jahat. Satu-satunya jalan, maka dekatlah dan akrablah dengan Tuhan Yesus. Tuhan akan membantu menghalau roh jahat itu, sama seperti halnya orang yang kerasukan setan dalam cerita Injil tadi. Kuasa perkataan Yesus bukan hanya dalam pengajaran yang benar dan berwibawa, tetapi juga dalam tindakan terhadap kuasa-kuasa kegelapan. Semoga dengan renungan ini kita diberi mata iman untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tutup dengan doa. Ya Tuhan Yesus, Sabda Allah yang hidup, terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Melalui renungan ini, Engkau mengingatkan kami untuk selalu berhati-hati dan waspada terhadap roh-roh jahat. Karena roh jahat ada di mana-mana, bahkan di sekitar kami orang-orang percaya. Tetapi kami percaya, kami punya Engkau, Tuhan, yang akan menjaga dan melindungi kami dari kuasa iblis. Mari Tuhan, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang selalu dekat dan akrab dengan Engkau dalam kondisi apapun di kehidupan kami. Dengan perkataan-Mu yang penuh kuasa, jauhkanlah kami dari kuasa roh kegelapan. Tolonglah dan mampukan kami untuk bisa menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami. Biarlah segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya untuk-Mu Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah sapaan majelis kali ini. Tuhan Yesus memberkati.